Tanggapan pertama Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober adalah mengirimkan angkatan udara untuk mengebom Gaza. Angkatan udara Israel diberi daftar panjang target potensial, baik terkait serangan atau tidak. Tribuners berikut sejumlah fakta kerugian Israel selama perang di Gaza. Logikanya adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang Israel dan Palestina bahwa Israel tidak kalah tetapi bisa mengerahkan respon yang cepat, tegas, dan brutal. Namun banyak yang bisa disimpulkan dari jumlah total bom yang digunakan. Pekan ini, para pejabat Palestina melaporkan bahwa 18.000 ton bom telah dijatuhkan di Gaza. Kehancuran di lapangan konsisten dengan angka ini. Hampir semua bom yang dijatuhkan adalah MK-80 rancangan Amerika Serikat yang telah beroperasi sejak Perang Vietnam. Awalnya dirancang sebagai senjata konvensional yang bisa jatuh bebas atau bom bodoh. Senjata ini terus dimodernisasi dengan perangkat penargetan canggih yang mengubahnya menjadi bom pintar. Bom ini dibuat dalam berbagai ukuran, diklasifikasikan berdasarkan berat total senjata 120 kilo, 250 kilo, 500 kilo, dan 1000 kilo. Angkatan Udara Israel menggunakan 3 jenis utama pesawat sayap tetap, semuanya buatan Amerika Serikat. Peran utama jet tempur F-15 adalah untuk mengamankan super prioritas udara, meskipun beberapa juga dapat digunakan sebagai pembom. Israel memesan 75 pesawat pembom tempur F-35 terbaru dan sejauh ini telah menerima sekitar 40 unit. Jet-jet ini kemudian tidak digunakan untuk mengebom Gaza, namun mereka berpatroli di langit untuk menghadapi ancaman apapun. Minggu ini, sebuah video dirilis yang memperlihatkan F-35 menembak jatuh rudal jelajah Houthi yang diluncurkan ke Israel dari Yaman. Pekerja keras pengeboman Gaza adalah F-16, sebuah pesawat tua dan terbukti. Israel membangun versi jet tempur yang dimodifikasi agar sesuai dengan taktiknya dengan anggota awak kedua yang tugas utamanya adalah mengendalikan senjata presisi. Sekitar 100 sedang dalam pelayanan. Meskipun masing-masing F-16 dapat membawa 7 ton, untuk tujuan praktis dapat diasumsikan bahwa setiap F-16 lepas landas dengan 4 bom. Jika 4 bom tersebut adalah versi 1000 kg, diperlukan 4.500 penerbangan untuk mengirimkan 18.000 ton bom. Namun tidak semua bom yang digunakan merupakan jenis bom terberat, sehingga jumlah pengeboman di Gaza mungkin mendekati 6.000 bom. Angkatan Udara memiliki sekitar 170 F-16 dari semua versi. Di Angkatan Udara manapun, sekitar 20% pesawat tidak dapat digunakan karena pemeliharaan rutin, peningkatan, atau perbaikan. Israel dikenal dengan dukungan profesional dan cepat sehingga sekitar 150 F-16 mungkin dapat digunakan kapan saja. Seiring dengan berlanjutnya kampanye, jumlah ini akan mulai berkurang karena penggunaan terus-menerus memerlukan perawatan tambahan dan penggantian suku cadang yang sudah aus. Namun hal itu akan terjadi secara bertahap dan Israel akan mampu menjaga lebih dari 100 F-16 dalam kondisi terbang kapan saja. Melansir dari Al Jazeera, 600 ton bom per hari adalah jumlah yang cukup besar. Dibutuhkan sekitar 30 truk artikulasi untuk mengangkutnya. Biaya yang harus dikeluarkan juga meningkat. Sebuah bom seberat 1000 kg dilaporkan merugikan Angkatan Udara Amerika Serikat sebesar 16.000 US dollar. Pelanggan asing yang jauh lebih kecil seperti Israel mungkin harus membayar harga lebih tinggi, yaitu 25.000 US dollar per ton hanya untuk versi bodoh tanpa biaya penambahan perangkat elektronik dan perangkat keras yang canggih dan seringkali jauh lebih mahal. Itu berarti harga hariannya lebih dari 15 US dollar juta lain. Itu berarti harga hariannya lebih dari 15 juta US dollar hanya untuk bom dasar. Dengan ini, dapat diasumsikan bahwa angka tersebut meningkat menjadi setidaknya 5 juta US dollar atau 77 miliar rupiah per hari. Dengan jumlah tersebut, kampanye pengeboman sejauh ini telah merugikan Israel minimal 750 juta US dollar hanya dalam bentuk bom. F-16 diklaim memiliki biaya penerbangan yang sangat rendah, hanya 8.000 US dollar per jam, dengan asumsi minimal 300 jam terbang per hari menghasilkan angka 2,5 juta US dollar per hari atau 28 miliar rupiah atau sejauh ini 75 juta US dollar. Ditambah lagi dengan sejumlah lain. Ditambah lagi dengan semua aset udara tambahan yang diperlukan untuk mempertahankan pemboman seperti pengawasan, pengintaian, peperangan elektronik, peringatan dini lintas udara, komando dan kendali, dan sejenisnya biaya seluruh kampanye udara meroket. Israel mungkin telah menghabiskan setidaknya 2 miliar US dollar atau 31 triliun rupiah sejauh ini untuk mengebom Gaza dan angka tersebut bisa saja lebih tinggi lagi. Hal ini tidak memerlukan biaya untuk memobilisasi dan mempertahankan 360.000 tentara cadangan serta melancarkan perang darat yang dimulai Israel minggu lalu. Semua itu demi nilai militer yang sangat meragukan. Jelas sekali bahwa pihak yang menerima bom Israel sebagian besar adalah warga sipil dan infrastruktur sipil Gaza.
Tidak ada alasan untuk percaya bahwa angka lebih dari 30.000 orang terbunuh di Gaza, di mana separuhnya adalah anak-anak, mencakup lebih dari beberapa ratus pejuang Hamas. Pertempuran dimenangkan oleh laki-laki, perang dimenangkan oleh sumber daya, menurut pepatah militer lama. Namun karena perang ini berlarut-larut dan tidak ada kejelasan mengenai hasil dari sudut pandang Israel, para pemimpin Israel juga akan berperang dengan menggunakan kalkulator di tangan mereka. Itulah sederet fakta kerugian Israel selama perang di Gaza, kerugian terbesar yang dialami Israel dari sektor ekonomi. Israel juga mendapat kecaman dari berbagai negara yang akhirnya menghentikan hubungan diplomatik. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.